Halo, melalui video kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek akhir dari praktikum sistem basis komputer yang berjudul Smart Remote Control or RC-Card. Nah, sebelumnya izin kami untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Penampilan kami dari kelompok 8B dari kelas sistem basis komputer 02. Nah, untuk anggota kelompoknya dari 4 orang, itu saya sendiri, Femi Janarko, kemudian ada Martinisia Parasi, Mas Rafi Hodawanto Wiryo, dan Muhammad Miftah Farid. Nah, pertama akan dijelaskan mengenai latar belakang. Latar belakang dari proyek kelompok kami ini, di mana smart car merupakan salah satu perkembangan iptek di bidang otomotif. Nah, smart car ini biasanya lengkapi dengan fitur-fitur yang memukau seperti sistem kendali otomatis atau tanpa supir, atau juga dikenal sebagai autopilot. Menggunakan listrik sebagai sumber tenaga utamanya, tampilan informasi-informasi real time mengenai kondisi mobil saat itu, dan fitur-fitur lainnya. Teknologi-teknologi modern yang ada pada smart car akan membantu manusia dalam melakukan perjalanan sehari-hari. Kita dapat menyediakan kenyamanan yang lebih. Kenyamanan ini tidak hanya bagi pengendara maupun penumpang, tapi juga bagi orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Proyek akhir dari mata kuliah praktikum basis komputer mengusung topik tentang kesehatan atau smart city. Nah, berdasarkan topik dan fenomena perkembangan teknologi yang ada, smart car menjadi ide dasar dari proyek kelompok kami. Kami akan berusaha mengimplementasikan fitur-fitur tampilan informasi mengenai kondisi mobil. Informasi tersebut seperti mendeteksi suhu mesin mobil, jarak dengan objek atau mobil lain, keadaan lingkungan seperti siang atau malam, bocoran gas, serta perubahan kemiringan mobil. Informasi tersebut akan ditampilkan pada sebuah LCD, dan tidak hanya itu, mobil juga dapat digerakkan dengan menggunakan remote control dan diperlukannya password untuk memulai penggunaan smart car ini. Nah, untuk deskripsi proyeknya, kelompok kami akhirnya memutuskan untuk membuat sistem embedded berupa Smart Remote Control Car. Sistem embedded yang kami rancang ini merupakan sebuah rangkaian yang dapat mengendalikan gerak DC motor. Selain itu, dapat juga fitur tambahan yang mampu mendeteksi suhu, jarak dengan objek atau mobil lain, keadaan lingkungan siang maupun malam, bocoran gas, serta perubahan kemiringan mobil. Fitur-fitur tersebut menggunakan beberapa sensor seperti IR sensor dan remote untuk menggerakkan isi motor, temperatur sensor untuk mengukur suhu mesin mobil, ultrasonic sensor untuk mendeteksi kendaraan lain yang ada di sekitar mobil, kemudian foto resistor untuk mendeteksi keadaan lingkungan apakah siang atau malam, kemudian gas sensor untuk mendeteksi kebocoran gas pada mobil, serta tilt sensor untuk mendeteksi perubahan kemiringan mobil. Nah, informasi-informasi tersebut akan ditampilkan pada LCD, dan jika ada nilai-nilai yang lebih batas wajar yang ditentukan, maka akan ada lampu LED yang menyala. Diperlukan juga password untuk memulai smart car ini. Password tersebut akan diinput dengan menggunakan keypad 4x4, dan ketika user salah masukkan password, maka akan ada lampu LED yang menyala serta pesan peringatan. Nah, sistem embedded ini nantinya akan disimulasikan melalui Tinkercad. Nah, pembagian tugas. Untuk pembagian tugasnya akan dibagi menjadi perannya dibagi menjadi ketua dan anggota, di mana kelompok kami ketuai oleh Martin, sedangkan sisa lainnya adalah anggota. Nah, untuk peran-perannya dapat dilihat di tabel berikut. Sekian penjelasan awal mengenai proyek kami. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai codingan program kelompok kami. Oke, kenalkan nama saya Martin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang source code yang digunakan dalam pembuatan proyek SBK yang berjudul Smart Car. Nah, di sini sudah ada source code dari master Arduino-nya. Yang pertama di bagian atasnya itu sudah ada library-library yang akan digunakan. Lalu inisiasi variabel-variabel yang digunakan. Di sini ada variable times incorrect untuk passwordnya. Lalu ada di sini untuk inisiasi keypad yang akan digunakan. Lalu di sini ada juga map keypad yang akan digunakan. Nah, pada fungsi void setup diinisialisasi serial begin 9600. Lalu ada where begin untuk memulai komunikasi I2C antar master dan slave. Lalu juga ada inisiasi pin-pin yang akan digunakan. Lalu juga ada di sini ada print ke LCD-nya tentang smart car dan nama kelompok kami kelompok 8B. Lalu di void loop-nya ada untuk switch case untuk password atau pin yang kami gunakan. Nah, ketika pin yang dimasukkan benar, maka akan dijalankan kondisi-kondisi yang di sini. Nah, ketika benar keypadnya akan menampilkan
status sensor, jarak objek, dan suhu dalam Celcius. Nah, ketika salah akan di print pada LCD-nya password invalid. Nah, ketika kesempatan untuk mengisi PIN-nya sudah habis, maka akan ditampilkan print alert intruder. Nah, itu akan di loop terus selama password yang dimasukkan belum benar dan kurang dari 3 kali. Nah, lalu di sini sudah ada juga source code dari slave Arduino yang pertama, yaitu Arduino yang berisi RC dan IR sensor, photoresistor, dan temperatur sensor. Nah, sini juga sudah diinisiasi variabel yang akan digunakan. Lalu di setupnya juga serial begin. Lalu di sini wire begin 2 untuk memberikan alamat bahwa slave ini berada pada alamat kedua. Lalu juga diinisiasi pin-pin yang akan digunakan. Lalu pada void loop-nya ada switch case untuk kode-kode yang digunakan ketika kita akan menekan remote control-nya. Lalu pada photoresistor terdapat kondisi-kondisi yang kalau misalnya di bawah 800 sensornya, maka lampunya akan mati yang menandakan malam. Lalu sebaliknya kalau misalnya high akan menandakan siang atau pagi ataupun sore. Lalu pada temperatur sensornya ketika input yang dimasukkan akan dirubah menjadi Celsius dan Fahrenheit. Nah, di sini juga ada beberapa tingkat suhunya, ada yang misalnya rendah, sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, itu akan diindikasikan melalui LED yang digunakan. Semakin banyak LED yang menyala atau high digital right, maka akan menandakan tingkat suhunya akan semakin tinggi juga. Lalu di sini ada fungsi wire on request untuk menangani request event dari si master Arduino-nya. Nah, lalu di fungsi void request event itu merupakan handler dari request yang diminta oleh master Arduino-nya. Di sini kita akan mengirimkan data Celsius dan lalu akan kita coba print di serial monitor untuk menandakan berhasil atau tidak pengirimannya. Nah, lalu selanjutnya ada slave Arduino yang kedua. Nah, di sini slave Arduino-nya mempunyai sensor gas, tilt, dan distance. Nah, sini sudah kita inisiasi juga variabel yang akan digunakan. Lalu pada void setup-nya juga kita inisiasi pin-pin yang akan kita gunakan sebagai input dan output. Nah, lalu di sini juga ada wire begin 3 untuk memberikan alamat bahwa pada komunikasi I2C Arduino ini berada pada alamat 3. Nah, lalu kita akan menuju ke kondisi-kondisi pada sensor ultrasonik untuk distance. Nah, di sini kita akan memberikan batas 199. Kalau misalnya lebih akan LED-nya akan menyala dan jika kalau kurang akan mati. Nah, lalu wire on request akan kita akan mengirimkan data dari ultrasonik ini yang berisikan jarak benda yang paling terdekat. Lalu di sini kedua ada kondisi gas sensor untuk menandakan sensor gas tersebut sudah melewati threshold-nya yang sebesar 500 atau belum. Lalu ada tilt sensor untuk sensor tilt atau kemiringan. Lalu di fungsi void request event itu yang berisikan handler dari request event. Sama seperti tadi, kita di sini bedanya akan mengirimkan data distance atau jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Miftah Farid. Nah, di sini saya itu mendapatkan bagian untuk menjelaskan simulasi dari program kami. Nah, kurang lebih flowchart-nya itu seperti ini. Nah, jadi pertama itu LCD akan menampilkan smart car kelompok 8B, kemudian dia bakalan meminta password. Kemudian dia itu bakalan kita input dengan matrix keypad. Nah, ketika passwordnya itu benar, maka dia akan jalan. Kalau misalnya salah,
dia itu bakalan menampilkan password invalid, kemudian LED merah bakalan menyala dengan kemudian bakalan ada sebuah logika di mana N sama dengan N kurang 1 dan T sama dengan T tambah 1. Jadi kurang lebih N itu sama dengan warning dan T itu times. Nah, kita kasih nilai awalan itu 3 dan 0. Nah, jadi dia bakalan berulang terus sampai memenuhi kondisi ini. Ketika N-nya itu sudah sama dengan 0 dan juga T-nya itu sama dengan 3, maka program kami itu bakalan menyalakan alarmnya, kemudian bakalan menonaktifkan si Arduino ini. Nah, tapi ketika benar dia bakalan jalan ke sini, kemudian LED hijaunya bakalan menyala, kemudian kita berikan kondisi awalan 0 RPM pada motor kiri dan motor kanan, kemudian tombol remote-nya ini ditekan apa enggak. Nah, ketika ditekan, apabila tombol 2 ditekan, dia bakalan membuat si Arduino-nya ini maju. Tombol 4 itu buat membuat dia belok ke kiri, tombol 5 itu untuk membuat dia berhenti, tombol 6 itu dia bakalan belok ke kanan, dan tombol 8 itu dia bakalan mundur. Nah, ketika sebuah motor itu dilambangkan maju, maka ketika dia itu diberikan input positif, maka dia itu bakalan maju. Ketika dia diberikan input negatif, dia itu bakalan mundur pada motornya. Seperti itu. Dan kemudian apabila intensitas cahaya berubah, dan kemudian dia bakalan masuk lagi ke kondisi ini. Kalau misalnya nilainya LDR-nya itu kurang dari 800, maka LED jingganya mati. Ketika LDR-nya itu lebih atau sama dengan 800, maka LED jingganya nyala. Nah, kemudian apakah ada perubahan suhu, dan ketika suhunya itu berada di range 40 kurang dari 40, maka LCD-nya itu bakalan menampilkan suhunya dan berlaku untuk di setiap perubahan suhu yang ada. Akan tetapi yang membuatnya berbeda itu LED biru, kuning, dan abu-abunya itu mati. Dan apabila suhunya itu berada di range 40 hingga 50, maka LED birunya itu menyala, kuning dan abu-abunya itu mati. Dan ketika berada di range 50 hingga 60, maka LED biru dan kuningnya menyala dan LED abu-abunya mati. Apabila suhunya itu lebih dari 60, maka LED biru, kuning, dan abu-abunya itu bakalan menyala. Nah, apabila jarak objeknya ini berubah, dia itu bakalan masuk ke kondisi ini, di mana ketika lebih dari 199, maka LED-nya itu akan menyala, dan juga ketika kurang dari 199, maka LED-nya itu bakalan mati. Dan apabila konsentrasi gasnya berubah, dia bakalan masuk ke kondisi ini, di mana ketika konsentrasinya itu kurang dari 500, maka LED-nya menyala, dan ketika konsentrasinya itu lebih dari 500, maka LED-nya itu mati. Nah, kemudian apabila kemiringan mobilnya itu berubah, maka pada titik tertentu si sensor kemiringannya ini bakalan ngeberiin output high. Dan ketika itu high, maka dia bakalan menyalakan LED-nya. Ketika low, dia bakalan mematikan LED-nya. Nah, kita masuk ke simulasi program pada Tinkercad. Nah, oke, dimana kita jalankan simulasinya dulu. Oke, sambil kita tunggu. Nah, smart car kelompok 8B. Jadi kurang lebih ini disebut Arduino Master, ini Arduino Slave, ini Arduino Slave juga. Dimana kita ini menggunakan beberapa sensor, diantaranya ada LDR, sensor suhu, ada sensor jarak, ada sensor kemiringan, dan juga ada sensor untuk mengukur konsentrasi gas. Oh, dan juga ini untuk IR remote. Intinya ini buat remote-nya, biar ada receiver-nya. Dan oke, dia minta password. Kita coba untuk membuat dia salah dulu. 1, 2, 5. Waduh, agak sulit nih. 2, 5, 8.
8. Oke, password invalid. Wah, seperti yang tadi ya saya bilang ya. Maka LED merahnya nyala, kurang lebih nunggu sedetik. Opportunity left 2 times. Oke, kurang lebih sedetik juga. Dia bakalan minta password lagi seharusnya. Oke, dia bakalan minta lagi. Kita bakalan masukkan input yang benarnya, yaitu 888. Nah, password valid, LED hijaunya nyala, satu sensor aktif, jarak objek 104, suhu 25 derajat Celcius. Oke, kita coba membuat dia maju. Oke, kita membuat dia maju. Nah, kita lihat apa yang berubah. Seperti yang saya bilang tadi, nah ininya berubah 9393 rpm. Ini juga 9393 rpm. Coba kita buat dia mundur. Nah, kita buat dia mundur. Itu kita menekan 8. Oke, kita menekan 8. Set. Kita menekan 8 ya. Oke, 8. Nah, di sini dapat kita lihat dia itu bakalan menghasilkan nilai yang negatif. Itu berarti si motor ini mundur seperti itu. Oke. Nah, ketika mundur dia itu bakalan menyalakan si LED-nya. Oke, kita bakalan coba satu persatu pada Arduino-nya. Sensor-sensor yang ada. Jadi kita coba di Arduino 1 ini, dimana di sini ada sensor LDR. Katanya ketika nilainya itu tinggi, maka dia bakalan menyalakan si LED-nya. Kita tunggu beberapa saat. Wah, ternyata berhasil. Nah, kemudian ada sensor suhu. Kita naikkan suhunya, katanya bakalan menyalakan ketiga LED yang ada di sini. Wah, ternyata berhasil juga. Dan juga sensor yang suhu yang ada di sini kenapa bisa ditampilkan pada Arduino Master, karena kita itu mengkoneksikannya itu secara komunikasi serial dengan menggunakan I2C. Nah, seperti itu. Jadi Arduino Slave 1 itu sudah berhasil. Ayo kita cek untuk Arduino Slave yang ketiga. Termasuk Arduino 3. Nah, kita coba ubah. Di sininya berapa nih? Di sini tertulis 96,0 cm. Apakah di sininya akan berubah? Wah, ternyata 95 cm. Mungkin dia beda 1 derajat, beda 1 cm aja ya. Kayak gitu. Coba kita buat dia melebihi 199. Wah, ternyata berhasil 229. Nah, ini juga tadi nyala. Oke, berarti sensor jaraknya aman. Nah, jadi pada Arduino Slave yang ini, dia itu mengirimkan si nilai jarak yang ada. Nah, akan tetapi yang sensor yang lainnya itu tetap bisa kita kontrol melalui LED yang ada. Jadi coba kita jalankan sensor tilt-nya. Sensor tilt itu yang ini. Pada kemiringan yang maksimal, dia seharusnya bakalan memberikan output high. Wah, ternyata berhasil. Berarti sensor tilt-nya berhasil. Untuk menguji konsentrasi gas, coba kita lihat, ini seharusnya dia bakalan mendeteksi gas yang ada. Wah, ternyata berhasil juga. Nah, kurang lebih simulasi dari kelompok kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian video presentasi penjelasan dari proyek remote control smart remote control kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan untuk yang ingin melihat Tinkercad-nya bisa diakses di link yang telah disediakan.